Semua pada hari Kamis malam ini kita seperti biasa ya, acara Kamisan tapi versi malam, itu kita mengadakan satu bincang untuk membedah satu buku. Kebetulan kali ini saya memoderatori karena sebelum-sebelumnya itu saya memoderatori yang narasumbernya Profesor Peter Carey. Jadi untuk yang belum kenal saya, jadi saya Nasta dari Solo. Saya berkuliah di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Sekarang menempuh jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi saya di sini selaku anggota Temu Sejarah juga, saya juga berkecimpung di sejarah lokal di Solo, di ikut komunitas sejarah lokal di Solo. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu buku. Jadi eh, mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi sebelumnya mungkin saya masih belum familiar dengan Kang Hendy, tapi entah mungkin kebetulan. Jadi saya ini skripsi juga kebetulan bahas soal militer. Cuman militernya tuh abad 18-19 Kang di Jawa Jawa Tengah di keraton-keraton. Terus jadi saya banyak mengkonsumsi buku-buku soal militer. Lalu saya membaca satu buku terbitan Historia itu yang bahas Pak Urip Sumoharjo. Itu ternyata ada tulisan Kang Hendy juga. Jadi ada apa namanya? Ada tulisannya itu. Saya terus jadi pas Kak Tiwi nawarin, akhirnya ya udahlah saya sekalian memandu acara ini. Saya juga sedikit baca-baca juga karena yang dibahas itu salah satu tokoh, mungkin tokoh pahlawan ya, tokoh pahlawan yang namanya jarang, mungkin banyak orang yang tidak tahu, apalagi dari kalangan polisi. Karena kalau kita lihat tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh pahlawan itu kebanyakan biasanya backgroundnya kebanyakan militer. Kalau misal polisi itu yang saya tahu itu ada, mungkin ada tiga tokoh. Itu ada Pak Hugeng, lalu ada Pak Sukanto itu Kapolri pertama, lalu Pak Muhammad Yasin itu Kepala Brimob. Nah ini ada satu tokoh yang saya jujur juga baru pertama kali dengar, Bambang Suprapto Dipokusumo. Kalau Dipokusumo itu kalau saya dengar kayak adik Diponegoro ya kalau nggak salah. Lalu saya mencoba untuk riset dikit-dikit, ini beliau itu siapa. Ternyata beliau merupakan seorang polisi yang memimpin satu pasukan ketika satu perlawanan di Semarang, perlawanan 5 hari. Jadi beliau memimpin satu perlawanan pada masa-masa revolusi di Semarang. Uh, saya sangat tertarik karena beliau merupakan keluarga ningrat ya. Biasanya kalau keluarga ningrat itu jarang sih. Yang saya tahu tuh jarang masuk akademi polisi. Bahkan Pak Urip sendiri nggak betah karena sama-sama masuk sekolah Pangreh Projo. Tapi kalau Pak Urip tuh keluar, kalau kalau tidak salah Pak Bambang tuh masih tetap ya. Terus nanti masuk ke apa namanya, bisa dibilang akademi polisi ya, walaupun itu cadangan. Nah, mungkin uh, saya bisa menjelaskan dan menceritakan latar belakang dari penulis Kang Hendy. Itu merupakan jurnalis sejarah, aktif menulis, tadi ada di majalah Historia, lalu di majalah Intisari, ada tirto.id, lalu buku-bukunya juga banyak. Saya baru ingat juga ternyata saya pernah melihat satu buku dari Kang Hendy di Gramedia itu kalau nggak salah yang Demi Republik Perjuangan Kapten Harun Kapiri. Sepertinya sudah pernah dibedah juga waktu itu. Lalu Kang Hendy juga banyak sekali menciptakan eh, karya-karya berbentuk buku. Salah satunya adalah buku yang kita akan bahas ini, yaitu mengenai Bambang Suprapto. Nah, mungkin nanti Kang Hendy bisa cerita bagaimana awal mulanya menulis buku ini, lalu mungkin bisa diceritakan hal-hal menarik dan sebagainya. Mungkin itu Kang Hendy, waktu dan tempat kami persilahkan. Berapa menit saya dapat ininya, Bapak, jatahnya? Mungkin sampai jam 9 atau Oh, setengah sampai jam 10 kan. 9. Ya, Oh, saya bicara sampai jam 9. ya Kang Hendy apa namanya bisa berbicara ini apa namanya. Kalau misal sampai setengah 10 juga nggak apa-apa kalau Oh, Kang Hendy enggak. berkenan.
Aman kan itu? Enggak, maksud saya pembagian untuk pengantar ini saya Oh, berapa, 15 menit atau 10 menit biar saya tahu diri juga nanti. ini mau langsung pengantar atau langsung ke intinya kita, Kang? Kita pengantar aja dulu. Saya Oh pikir ya, kalau untuk buku mungkin nanti uh, bisa, karena pasti banyak ya ya, untuk disampaikan, berarti lebih baik kawan-kawan bisa baca. Mudah-mudahan nanti bisa dapat ya buku itu ya. ya, Mungkin ya, mungkin pengantar aja dulu ya. ya. Nanti kita diskusi, Mungkin kita diskusi. ya, siap. Mungkin 15 sampai 30 menit cukup, Kang Edi. Oke, cukup, cukup, Oke, 15 menit cukup. oke, oke, monggo, Oke, Kang. terima kasih buat Nasta sudah memberikan kesempatan kepada saya juga, kepada teman-teman sejarah, Tiwi, dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, saya sebetulnya memberikan saran kepada Tiwi kemarin tuh untuk mendiskusikan ini agak skeptis gitu ya, agak skeptis. Artinya buku ini memang buku yang sangat khusus, gitu. Buku yang tidak beredar di umum, tidak dijual di toko-toko buku, tetapi ini didapatkan di kalangan kepolisian, juga di kalangan keluarga polisi, dan terutama dari kalangan BRIMOB. Jadi kenapa saya tiba-tiba menulis tentang polisi gitu? Jadi saya harus cerita, awalnya cerita saya harus menulis tentang ini. Jadi background saya adalah seorang jurnalis. Saya mencintai sejarah tentu saja, seperti juga kawan-kawan di sini. Tetapi saya cukup merasa bahwa sejarah mainstream bagi saya kurang menarik gitu. Artinya sudah selesai. Buat saya sejarah mainstream itu sudah selesai. Kita bicara tentang Bung Karno, kita bicara tentang Tan Malaka, kita bicara tentang Sultan Syahrir, Panglima Besar Sudirman, dan orang-orang yang terkenal sebagai bintang dalam kesejarahan kita, itu semua orang sudah bahas. Makanya saya sangat terpengaruh dengan sejarawan asal India, Ranajit Guha, yang selalu berusaha untuk membahas tentang sejarah para subaltern, meminjam kata-kata Anthony Gramsci tentang orang-orang yang terpinggirkan gitu ya. Jadi saya merasa bahwa sebuah peristiwa sejarah itu tidak pernah akan terjadi hanya tanpa bantuan dari orang-orang yang tidak disebutkan dalam sejarah. Orang-orang biasa yang sebetulnya memiliki jasa yang besar, dan itu menunjang para elit yang muncul ke permukaan sebagai tokoh-tokoh sejarah. Justru kita kadang-kadang lupa bahwa sejarah itu melibatkan mereka gitu. Jadi mereka hanya dikenal sebagai massa yang tidak bernama, padahal di sekitar Soekarno, di sekitar Tan Malaka, di sekitar Sultan Syahrir, di sekitar Pak Dirman, itu banyak orang-orang yang sebenarnya menurut saya sangat menarik untuk diangkat kehidupan mereka gitu. Termasuk tokoh Kapolri Pak Sukanto, itu juga menarik untuk dibahas. Nah, tetapi Pak Sukanto pasti sudah banyak yang membahas, bahkan buku biografinya sudah ada kalau tidak salah, dan beliau sudah menjadi pahlawan nasional. Tentu banyak orang setidaknya tahulah beliau itu seperti apa gitu ya. Nah, figur profil Pak Bambang Suprapto ini menarik, menarik. Jadi kali pertama saya sendiri secara pribadi saya itu kurang tahu siapa beliau. Tetapi ketika ada tawaran kepada saya untuk menulis tentang Pak Bambang Suprapto ini, saya langsung terima karena itu merupakan
sesuatu yang selalu saya tunggu. Jadi ketika seseorang yang asing dalam kesejarahan kita, kemudian saya disuruh untuk mencari datanya, itu merupakan tantangan tersendiri buat saya, dan saya sangat sangat antusias untuk mencoba menuliskan profil beliau. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang harus saya lakukan, tidak mudah gitu, terutama terkait dengan data-data yang sangat kurang segala macam, itu tantangan sendiri buat saya. Nah, saya sangat berterima kasih dengan penulisan buku ini juga kepada pihak keluarga yang sangat kooperatif, memberikan data-datanya kepada saya, mulai putra-putrinya yang masih ada, Pak Haryono dan Pak Soekarno, juga Bu Ida, memberikan juga jalan kepada saya untuk mewawancarai beberapa orang. Dan saya harus akui bahwa buku ini memang datanya sangat sulit gitu. Foto yang saya dapatkan dari Pak Bambang Suprapto itu hanya satu dari sekian cerita yang pernah saya dapatkan. Foto yang memperlihatkan Pak Bambang secara gamblang sebagai seorang polisi, tapi yang lain pun nggak ada gitu. Itu hanya satu foto yang disimpan oleh pihak keluarga. Lalu ada beberapa foto yang kita curigai dalam tanda kutip, itu Pak Bambang Suprapto dalam sebuah upacara di alun-alun Yogyakarta. Jadi mirip-mirip lah gitu kan. Tetapi kita tidak bisa menentukan bahwa dia itu benar atau tidak, tetapi pihak keluarga sangat percaya bahwa itu foto beliau gitu, yang sedang melakukan upacara waktu itu ketika kedatangan Soekarno ke Yogyakarta. Nah, siapakah Bambang Suprapto? Sebenarnya menurut saya profil Pak Bambang Suprapto ini sangat unik gitu. Kenapa saya bilang unik? Karena beliau ini bukan semata-mata seorang polisi. Jadi memang ketika di zaman era Hindia Belanda, beliau memang sempat menjadi polisi Hindia Belanda. Tetapi kemudian ketika Jepang datang, justru beliau berlaku sebagai seorang aktivis politik. Gitu. Jadi hubungan Pak Bambang Suprapto ini dengan grup Menteng 31 yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu digawangi oleh Sukarni dan kawan-kawan, Hairul Saleh dan kawan-kawan, sangat kuat hubungan Pak Bambang Suprapto itu. Bahkan hubungan antara Pak Bambang dengan Hairul Saleh itu sangat bagus gitu. Dan kemudian itu juga yang menjadikan beliau direkomendasikan oleh Sukarni pada saat itu untuk menjadi anggota barisan propaganda untuk Semarang. Ketika itu dia sempat bolak-balik antara Jakarta dan Semarang karena beliau ada beberapa keluarganya di sana juga gitu kan. Dan sempat kalau nggak salah tempat sekolah juga di sana, tetapi akhirnya karena Sukarni menginginkan Pak Bambang ini menjadi orang yang aktif di Semarang, di kampung halamannya, maka kemudian Pak Bambang pulang ke Semarang dan menjadi aktivis aktivis anti Jepang, tetapi berkedok untuk mendukung Jepang di barisan propaganda Jepang pada saat itu. Nah, namun seiring dengan zaman yang pada saat itu banyak lebih mengutamakan perlawanan bersenjata ya pada saat itu, kemudian terjadi juga perlawanan terhadap Jepang di mana-mana. Kemudian Pak Bambang yang
tadinya aktif di Sendenbu, barisan propaganda, kemudian memutuskan untuk memasuki kembali dunia kepolisian. Jadi ketika Jepang membentuk kepolisian istimewa yang namanya Tokubetsu Keisutai itu, Pak Bambang kemudian menjadi orang yang didapuk untuk menjadi wakil komandan, karena pada saat itu jabatan komandan tidak boleh dijabat oleh pihak pribumi, tapi harus seorang Jepang. Nah, pada saat itu komandan Pak Bambang Suprapto namanya Kawahara. Nah, polisi istimewa kemudian terbentuk di Semarang, dan kemudian ketika Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, polisi istimewa ini di Semarang ini kemudian memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Jadi dia merupakan satu-satunya pasukan resmi bersenjata yang menyatakan diri berada di belakang Soekarno-Hatta waktu itu di Semarang. Itu sekitar tanggal 19 Agustus tahun 1945 ketika proklamasi 17 Agustus, 2 hari kemudian Pak Bambang Suprapto yang saat itu menjadi wakil komandan polisi istimewa yang dibentuk Jepang itu menyatakan bahwa mereka secara aklamasi, secara resmi mendukung pemerintah Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Dan itu dikatakan kepada komandan yang bernama Kawahara. Kawahara papuk tentang itu dan kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia menyatakan bahwa menyerahkan jabatan komandan polisi istimewa kepada Bambang Suprapto. Lalu Kawahara sendiri kemudian pamit untuk menggabungkan diri dengan Kido Butai di daerah Serondol sana. Nah, setelah itu secara resmi Pak Bambang Suprapto memimpin polisi istimewa di Semarang, dan pada tanggal 22 Agustus beliau mengibarkan bendera merah putih untuk kali pertama di markasnya, dan ini merupakan pengibaran bendera merah putih yang pertama di kalangan polisi menurut saya gitu. Jadi jika kemudian orang mengatakan bahwa Pak Yasin merupakan polisi yang pertama menyatakan berada di bawah Soekarno-Hatta, menurut saya justru Pak Bambang Suprapto ini yang sebenarnya menjadi pionir untuk mendukung Soekarno-Hatta pertama kali. Jadi ketika Pak Yasin itu November baru menyatakan itu, Pak Bambang beberapa bulan sebelum pertempuran Surabaya sudah menyatakan bahwa polisi istimewa Semarang itu di bawah Soekarno-Hatta, di bawah kendali Soekarno-Hatta, dan menjadi secara resmi menjadi polisi resmi dari Soekarno-Hatta, itu pemerintah Soekarno-Hatta. Nah, ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang gitu terkait dengan ini. Bahkan menurut saya pihak kepolisian pun yang lebih terpaku kepada pertempuran Surabaya gitu ya, lebih mengedepankan Pak Yasin di saat ini. Menurut saya ini perlu diselidiki lagi oleh pihak kepolisian terkait siapa sebenarnya yang menjadi pionir pendukung pertama dari pihak kepolisian. Kalau saya sih melihat dari waktunya itu sangat cocok sekali kepada Pak Bambang Suprapto ini. Singkat cerita, Pak Bambang kemudian terlibat dalam pertempuran dengan Jepang ya, pertempuran dengan Jepang di peristiwa Semarang, peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Beliau yang menjadi salah satu komandan yang memimpin pasukan polisi istimewa untuk menggempur pasukan Kido Butai dan menggempur sekutu waktu peristiwa pertempuran Ambarawa. Kemudian setelah pertempuran Ambarawa, beliau juga terlibat dalam pembentukan Mobrik, mobil Brigade pada November tahun 1946, dan kemudian beliau dijadikan kepala komandan Mobrik
dari daerah Jawa Tengah, sebelumnya untuk daerah Purwokerto dan sekitarnya, tetapi kemudian menjadi Jawa Tengah. Dan dari situ kemudian beliau aktif berjuang di daerah Jawa Tengah bagian barat, terutama Purwokerto dan sekitarnya. Beliau juga terlibat aktif dalam berbagai penumpasan Darul Islam dan juga penumpasan PKI di Madiun gitu. Nah, bahkan secara historis Pak Bambang Suprapto ini di akhir perjuangannya tahun 1949 harus menghadapi musuh yang dua musuh, tentara Belanda dan Darul Islam di daerah Jawa Tengah. Dia harus berhadapan dengan Amir Patah. Dan justru di tangan Amir Patah juga gitu, di tangan pasukan Amir Patah juga kemudian Pak Bambang Suprapto ini gugur di peluru bangsa sendiri gitu ya, di tangan bangsa sendiri. Ini yang kemudian menjadikan situasinya sangat sangat tidak mengenakan lah buat keluarga Pak Bambang Suprapto sendiri, karena Pak Bambang ditawan ya oleh pasukan Amir Patah, dan kemudian beberapa kali dibawa keluar masuk hutan, ditawan akhirnya sampai sekitar sebulan, dan akhirnya dia kemudian ditembak mati dengan menuntut kepada Amir Patah memberikan dirinya untuk dibunuh, tetapi anak buahnya dibebaskan gitu. Ada perjanjian seperti itu. Makanya kalau beliau kemudian dijadikan simbol pahlawan nasional, saya pikir Pak Bambang ini sangat cocok dan cukup masuk dalam kriteria, karena mengingat perjuangannya yang sangat keras terhadap hal-hal yang berbau anti Republik Indonesia gitu ya. Beliau bahkan disebutkan kematian Pak Bambang ini cukup tragis gitu. Ada yang mengatakan beliau ini gugur sampai diperlakukan tidak baik lah oleh pihak Darul Islam itu sendiri gitu. Dan ini yang kemudian pada tahun ini ada rencana Pak Bambang Suprapto ini diajukan, bahkan sudah diajukan untuk menjadi pahlawan nasional dari pihak kepolisian. Mungkin itu yang menjadi pembuka dari saya, mungkin terkait dengan nanti selanjutnya untuk mengenal seperti apa sosok Pak Bambang Suprapto dan bagaimana kiprahnya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait itu. Begitu mungkin Asta ya. Terima kasih. Ya, Saya kembalikan kepada Asta. ya. Terima kasih Kang atas pembukaannya. Jadi cukup menarik ya kita membahas soal dari salah satu tokoh yang memiliki peranan cukup penting, tapi mungkin banyak orang yang tidak mengetahui. Mungkin di kalangan sejarawan juga mungkin sedikit ya Kang yang mengetahui sepak terjang beliau. Itu dari kalangan sejarawan, apalagi kalangan secara umum. Nah, ini yang menjadi masalah karena memang kadang tokoh-tokoh sejarah yang mungkin kurang dikenal itu justru memiliki peranan yang penting juga. Di Solo juga ada yang demikian, di Jogja demikian, dan bahkan di kota-kota lain juga seperti itu. Kalau kita membahas soal perang di Semarang atau Ambarawa, kita kan pasti terbayangnya dengan sosok mungkin Jenderal Sudirman dan sebagainya. Padahal sebenarnya masih ada tokoh yang penting lagi. Kalau saya menariknya dari Pak Bambang ini adalah ternyata beliau juga memiliki darah ningrat. Kalau tidak salah anaknya bupati ya Kang. Lalu Ya, biasanya kan anak-anak bupati ningrat tuh memiliki pemikiran yang apa ya, feodal ya kan, pemikiran yang konservatif. Tapi beliau malah bergabung pada golongan pemuda di Menteng 31. Ini kan mungkin kontra ya, kontra bagaimana pemikiran alam feodal dipertemukan dengan orang-orang yang bisa dibilang kalau Soekarno ini
orang kiri karena pemikirannya itu anti feodal sama seperti panutannya Tan Malaka dan sebagainya. Eh, Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi, jadi kita hari ini santai aja membahas soal Pak Bambang ini. Karena saya baca dari bukunya Pak Heng, Hari Bose dan Pak Heng yang judulnya Perang Merdeka itu juga sedikit dijelaskan mengenai peran Pak Bambang, mungkin bahkan tidak ada. Jadi memang ini menjadi satu fakta baru dan akan apa ya melengkapi narasi sejarah yang ada gitu. Mungkin tadi ada yang sudah resen atau saya bacakan dulu dari kolom chat ya Kang. Jadi dari Oke. Ratih Ayu, salam selamat malam Bang Hendi, salam kenal, saya Ratih Selamat Ayu malam. dan Sama-sama. saya mau tanya. Jadi Bang Hendi kan sempat mengatakan kalau tidak mudah terkait riset untuk penulisan bukunya dan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, seperti mencari akses ke sumber primer dan lain-lain. Nah, apa yang membuat Bang Hendi yakin tentang keakuratan informasi yang sudah disajikan? Karena di dalam buku itu kan pasti memuat narasi sejarah yang berbeda dari lainnya. Mungkin ini Oke. mempertanyakan soal kredibilitas sumber primer dan bagaimana mencocokkan itu sebagai satu fakta yang apa ya? Kalau bahasa saya bahasa legit yang bisa dipertanggungjawabkan gitu Kang Hendi. Monggo Kang. Ya, ya. Ya, saya dalam masalah penulisan, saya merasa beruntung karena saya bukan seorang akademisi ya. Saya seorang jurnalis. Saya terbiasa dengan banyaknya perbedaan pendapat dan variasi-variasi pendapat dalam berbagai peristiwa sejarah. Nah, karena itu karena pada akhirnya sejarah itu adalah interpretasi, gitu. Interpretasi yang khusus dari dari penulisnya, maka saya tidak ingin menyimpulkan, saya tidak ingin berinterpretasi terkait dengan sosok Pak Bambang Suprapto, tetapi sebagai jurnalis saya menyajikan semua data itu kepada para pembaca gitu. Jadi berbagai perspektif terkait dengan pendapat orang tentang Pak Bambang saya suguhkan, termasuk contohnya adalah soal akibat kematiannya gitu. Banyak orang, beberapa orang mengatakan bahwa dia ditembak mati, bahwa dia itu meninggalnya karena disekap, karena ini segala macam. Tetapi ada yang juga mengatakan data yang saya temukan di koran-koran Belanda itu menyebut bahwa Pak Bambang Suprapto itu di dimasukkan ke dalam sebuah tangki air, lalu tangki air itu dibakar, jadi dia direbus hidup-hidup gitu kan. Nah, ini saya masukkan juga hal-hal seperti itu. Jadi silahkan orang berinterpretasi dengan ininya masing-masing. Karena saya tidak ingin mewakili para pembaca untuk menentukan bahwa arah dari kebenaran peristiwa ini adalah A gitu. Saya hanya ingin menyajikan bahwa saya memiliki data sekian data gitu. Saya masukkan semua ke situ, saya sebutkan semua data-data itu, dan semua data itu kuat karena ada keterangannya, ada sumber primernya, ada sumber sekundernya. Jadi menurut saya itu yang terbaik untuk menulis sebuah tulisan sejarah tentu saja. Jadi kalau terkait dengan bahwa ini data paling kuat atau tidak, sebenarnya saya sendiri secara pribadi pasti memiliki pendapat seperti itu. Tetapi saya ingin semua pembaca terlibat sebagai seorang peneliti gitu di dalam buku saya ini. Begitu, Nesta mungkin. Ya, mungkin saya bisa nambah Kang. Jadi saya ingat sekali kalau ada satu buku terbitan Tempo. Jadi kan itu kan tipikal jurnalistik tapi juga sejarah. Ya mungkin bisa seperti itu ya Kang, model-modelnya. Jadi ada mungkin mereka mengcross check juga dari sejarawan atau Ya, mungkin mereka tentu juga saja. membaca buku-buku itu. Karena memang ya kan ada apa perbedaan antara disiplin jurnalistik dan disiplin Ya, penelitian sejarah. Tapi ya, kalau yang saya baca di buku-buku seri Tempo, mungkin nanti Kak Rate bisa baca buku tokoh seri Tempo itu benar-benar buku-buku yang apa ya untuk kita misalnya untuk belajar sejarah itu mudah dipahami. Nah mungkin saya bisa ya, menangkapnya karya dari Kang Hendy ini juga seperti itu. Jadi walaupun ini dari sisi jurnalistik menyajikan semua data,
bukan berarti itu tidak valid, karena pasti Kang ini juga menerapkan apa ya, metodologi sejarah, cross check Ya, sumbernya dan ya. sebagainya. Saya tidak akan pernah memuat sebuah tulisan, sebuah data yang saya masukkan dalam buku kalau data itu tidak teruji gitu, tidak teruji kevalidannya gitu ya, validitasnya itu kurang. Saya banyak mendapatkan berbagai data tentang Pak Bambang Suprapto ini, tetapi saya saring data itu mana yang lebih pantas untuk disajikan kepada para pembaca. Kalau sebatas rumor gitu, rumors atau sebatas isu segala macam, saya tidak memasukkannya karena saya sendiri merasa agak janggal dengan alasan-alasan itu atau dengan data-data itu jika kemudian saya muat di dalam buku saya. Tetapi kalau data yang ada dalam buku saya pasti ada referensinya gitu. Pasti ada referensinya, apakah itu referensi yang masih hidup, referensi manusia gitu ya, orang atau referensi dari data-data koran atau dokumen atau buku sekaligus seperti itu. Jadi jangan khawatir, saya tidak memasukkan semua bahan-bahan ke dalam masakan sehingga masakan itu tidak rasanya tidak jelas gitu ya. Tetapi saya tahu bahwa bahan-bahan mentah ini bisa membuat masakan menjadi nikmat gitu, seperti itu. Kalau kita me, me, apa, menyebut bahwa karya jurnalis, kalau kami orang-orang jurnalis itu kalau biasa eh, sedang meliput mencari data itu kita lagi ke pasar gitu. Jadi kita lagi ke pasar cari bahan untuk masak masakan apa yang akan kita buat ya kita harus tahu sejauh mana ini masakan bisa dikonsumsi dan enak untuk para konsumen nanti gitu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir terkait dengan itu. Ya, Terima kasih. dan memang kalau untuk menulis satu sejarah atau mungkin biografi itu memang hak dari si penulis. Jadi mungkin bisa terserah penulis mau menulis sejarah seperti apa, karena kita juga berpatokannya sama sumber ya Kang. Jadi memang agak Betul. agak susah untuk melenceng ya. Mungkin kalau ada buku-buku sejarah yang melenceng itu seperti, kalau saya di Twitter tuh pernah baca seperti apa namanya, Napoleon Bonaparte keturunan Makassar, orang Islam itu ya bisa dipertanyakan lagi keasliannya. Tapi untuk buku-buku sejarah itu gampang sebenarnya untuk membedakannya apakah ini valid atau tidaknya tuh kalian baca apakah ada catatan kakinya dan sebagainya. Jadi misal Betul. bukunya Betul. butuh tipis tapi datanya kaya itu malah lebih bagus daripada buku tebal tapi tidak ada sumbernya, itu yang patut dipertanyakan itu. Ya, jadi kita berlindung dari perilaku wartawan gosip ya gitu. Jadi kalau wartawan gosip kan ada gosip itu merupakan bahan utama gitu ya. Padahal belum tentu benar juga gitu. Nah, kalau saya tidak begitu, gosip saya tidak masukkan ke dalam buku saya. Saya hadirkan satu data dalam buku saya kalau data itu sudah masuk dalam seleksi yang sangat ketat gitu terkait itu termasuk konfirmasi data, cover both side dan segala macamnya gitu. Makanya ada data lain itu supaya kita cover both side. Logika pembaca saya giring untuk ikut bermain di situ gitu. Siapa sebenarnya yang paling benar ya itu interpretasi pembaca sendiri pada akhirnya kan seperti itu. Gitu. Mungkin dari Kak Ratih sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang saya baca dari kolom chat dulu ya. Ada dari Muhammad Solikul Amri. Pertanyaannya, apakah pengabaian Kompol 2 Raden Mas Bambang Suprapto Dipo Kusumo ini dalam sejarah kepolisian itu merupakan sengajaan atau akibat kelalaian dalam pencatatan sejarah? Monggo Kang. Iya, kalau kita merunut eh, situasi politik yang terjadi di negeri kita, yang tentunya sangat mengedepankan eh, para
pejuang bersenjata gitu ya. Dan lebih khusus lagi pejuang bersenjata ini lebih kepada para kombatan yang bergabung dengan Angkatan Darat. Saya katakan ya ada kesengajaan tentu saja. Jadi akibat kesengajaan itu sendiri kemudian yang terjadi adalah kita menafikan, kita melupakan figur-figur yang lain terkait dengan para pejuang yang berjasa untuk menjadi pendiri dari negeri ini gitu. Nah, ini terkait dengan 32 tahun kita di bawah Orde Baru, tentu saja itu kita tidak bisa nafikan bagaimana dominasi Angkatan Darat di situ. Tetapi kalau dilihat dari sisi khusus sendiri gitu ya, secara kekeluargaan, saya melihat Pak Bambang Suprapto pun adalah tipikal orang yang tidak peduli dengan itu, termasuk keluarganya. Awalnya seperti itu gitu ya. Jadi Pak Bambang ini tipikal orang yang tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Menurut saya justru ini seorang pahlawan seperti itu. Nah, makanya kalaupun misalnya pihak keluarga atau pihak Pak Bambang sendiri kalau masih hidup menolak untuk dikisahkan hidupnya atau bahkan dijadikan pahlawan nasional, saya pikir saya sebagai seorang warga negara Republik Indonesia yang ingin mengetahui sejarahnya, tentu saja saya tetap merasa bahwa buku dan buku tentang Pak Bambang ini harus ada gitu. Orang harus mengenal perjuangan dia walaupun keluarganya atau Pak Bambang sendiri tidak mau mengekspos soal itu. Itu kan kekhasan seorang pejuang tulen kan begitu gitu ya. Dia terbebas dari kepentingan politik, kepentingan pribadi yang kemudian menjadikannya tulus dalam berjuang. Orang-orang seperti ini yang menurut saya harus diangkat justru, bukan orang-orang yang memiliki maksud tertentu, orang-orang yang ingin sesuatu di masa depan hingga kemudian merekomendasikan dirinya untuk menjadi pahlawan. Ya menurut saya itu tidak bisa diutamakan orang seperti itu. Saya justru merasa tertarik untuk menulis Pak Bambang ini karena Pak Bambang ini orangnya ya low profile gitu secara pribadi seperti itu. Desta. Ya, mungkin sedikit menambah ya Kang. Yang saya tahu memang di Orde Baru itu sejarah memang apa ya? Makanya ada buku putih ya kalau tidak salah. Jadi sejarah versi pemerintah. Jadi banyak sekali memang sejarah yang diproduksi oleh pada masa Orde Baru itu yang masih dipercaya oleh orang-orang sekarang. Nah, makanya dari ketika 98 ketika Orde Baru runtuh itu mulai apa ya? Mulai banyak narasi-narasi tandingan atau dekonstruksi sejarah. Bahkan buku SNI, buku babonnya para sejarawan itu memang banyak yang kontroversi. Misalnya peran dari Soekarno itu dikerdilkan, lalu ada satu jilid yang memang isinya itu memang apa namanya tanda kutip titipan. Nah, ini mungkin bisa jadi ada faktor kesengajaan itu atau memang seperti apa nanti teman-teman bisa cross check sendiri lagi. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan Kang Hendy tadi, eh, kita udah tahu nih satu tokoh ini memiliki peran penting, tapi narasinya tidak banyak atau mungkin tidak bisa menyentuh kalangan bawah. Nah ini tugas kita karena kita tahu, apalagi Kang Hendy juga mendapat kesempatan ini. Nah ini menjadi apa namanya satu jembatan penting untuk menghubungkan ketokohan beliau, peranan beliau yang cukup penting dengan masyarakat. Karena ini cukup penting ya Kang, karena sejarah itu kan apa namanya cukup penting juga karena satu pondasi negara itu juga dari sejarahnya. Begitu Mas Solihul, apakah ada feedback? Mungkin bisa lanjut ya Kang. Oh ya, Oke, silakan. dari ini cukup banyak ya Kang. Dari Mbak Dea Putri Angelita. Selamat malam, izin bertanya. Dalam konteks sejarah, bagaimana kiprah sosok Bambang Suprapto yang tergolong tidak begitu dikenal oleh orang yang masih awam dengan sejarah dapat memberi perspektif baru tentang kontribusi polisi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebab betapa bedanya menurut interpretasi saya malah pihak kepolisian pada masa perang kemerdekaan justru tergerak berpihak kepada Soekarno-Hatta. Juga di Semarang sendiri kalau tidak salah nanti ada pembangunan Taman Monumen Bambang Suprapto. Itu Kang Hendy.
Silahkan Ya, tanggapannya. iya memang saya harus akui ya, kiprah kepolisian itu eh, dan angkatan lain selain selain angkatan darat itu masih termarginalkan dalam sejarah Republik ini tentu saja gitu kan. Tetapi kalau kita melihat jauh ke belakang tahun 1945, justru pihak orang-orang polisi lah yang kemudian sebenarnya pihak yang saat itu real memiliki senjata gitu, mendukung Soekarno-Hatta. Jadi sebelum ada TKR, BKR, bahkan TNI gitu. Justru kepolisian ini yang ke depan gitu, yang mendukung Soekarno-Hatta dan berdiri secara resmi sebagai pasukan bersenjata yang berada di bawah Republik Indonesia pada saat itu. Walaupun perannya memang terbatas hanya untuk keamanan dalam negeri saja, tetapi memang di beberapa kota gitu, bukan hanya di Semarang, di Bogor, di Surabaya, di Jakarta, Bandung, polisi-polisi bekas anggota Tokubetsu Keas Sutai ini merupakan orang-orang yang menjadi pionir perlawanan terhadap Jepang dan sekutu pada saat itu. Kenapa? Karena mereka memiliki senjata. Mereka merupakan sekelompok yang terorganisir pertama yang memiliki senjata gitu. Jadi peran mereka sangat signifikan dalam perlawanan pasca Jepang dan kedatangan Belanda untuk kedua kalinya di Republik ini. Nah, hal-hal tersebut kenapa kemudian kurang terekspos? Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa situasi politik pada waktu lalu itu tidak mendukung polisi untuk mengisahkan sejarahnya dia sendiri. Dan saya pun harus kritik terhadap polisi sendiri, karena di kepolisian hari ini itu kajian-kajian seperti itu sangat kurang gitu. Kajian-kajian terhadap para pejuang mereka gitu ya, orang-orang mereka yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, mereka sangat kekurangan bahan itu gitu. Bahkan Pak Bambang Suprato sendiri mereka kan baru baru tahu sekarang gitu kan terkait dengan itu. Mereka berpaku hanya kepada tiga figur yang tadi disebutkan oleh Nesta gitu ya, Pak Sukanto, terus siapa, Pak Yasin, sama Pak Hugeng gitu. Itu yang terkenal dalam sejarah tuh mereka bertiga. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali figur-figur polisi yang memiliki jasa yang besar terhadap Republik ini, tetapi peran mereka tertutupi oleh berbagai peristiwa, berbagai tokoh lain yang diutamakan untuk diketahui oleh orang banyak. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah kajian menarik gitu. Saya menyerukan atau memberikan saran kepada kawan-kawan yang aktif dalam kesejarahan, pegiat sejarah baik baik dari para penggiat ataupun para akademisi untuk hari ini lebih memfokuskan atau bukan memfokuskan, sebagian besar minat itu mungkin akan lebih baik kalau kita arahkan kepada para subaltern, kepada orang-orang yang orang-orang biasa dalam sejarah luar biasa kita gitu. Kita lebih utamakan ke situ gitu. Kita mengkaji orang-orang yang sebenarnya sangat hari-hari ini sebentar lagi mungkin dilupakan oleh zaman. Kalau misalnya kita tidak cepat-cepat untuk mengambil datanya. Makanya saya memiliki kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang mungkin awalnya tidak populis seperti itu gitu, tetapi saya merasa bahwa ini merupakan sebuah kesempatan terbaik. Ketika saya dulu bergerak tahun 2000, pertama kali 2005 untuk mengkaji sejarah para subaltern ini, para narasumber sejarah masih hidup pada saat itu tahun 2005. 2014 ke sini mulai mereka meninggal ya, mereka bertumbangan tuh. Makanya saya selalu
tak pernah bosan mengatakan kepada kawan-kawan bahwa pekerjaan para sejarawan yang terkait dengan para subaltern ini adalah pekerjaan untuk berlomba-lomba dengan malaikat maut gitu. Dan itu memang real, karena saya sendiri secara pribadi kadang-kadang kalau misalnya ada informasi menemukan salah seorang narasumber gitu yang usianya sudah lanjut gitu ya, lalu saya coba untuk tunda gitu, itu ada kemungkinan 4-5 hari kemudian tuh ada mereka tuh sudah meninggal gitu, sering-sering begitu ya. Nah makanya saya pikir kita harus cepat gitu, harus cepat ke ke tradisi untuk menulis para pelaku sejarah subaltern ini, menurut saya perlu digiatkan di Indonesia, karena para subaltern ini adalah orang-orang yang justru menjadi pihak yang paling mungkin paling paling ini ya paling paling penting dalam sejarah kita gitu. Tetapi semua itu kan kemudian terblurkan oleh para elit ya, para elit yang kemudian menjadi representasi dari kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia. Dan saya merasa bahwa orang-orang kayak Pak Bambang itu banyak banget gitu, apalagi para pejuang yang melakukan bunuh diri kelas seperti Pak Bambang itu banyak banget gitu. Orang-orang yang tadinya ningrat, lalu dia meninggalkan keningratannya dan berjuang untuk memperjuangkan kepentingan semua gitu. Bukan hanya kepentingan rakyat tapi kepentingan dia juga, jadi kepentingan semua. Itu sangat banyak sebetulnya. Tetapi ya pada akhirnya itu harus terlupakan oleh kajian-kajian yang mungkin itu datanya kurang ada, dan kita tidak pernah merasa terpicu atau tertantang dengan adanya data-data itu. Karena biasanya para mahasiswa sejarah kalau datanya sudah tidak ada 1 atau 2 3 itu mereka meninggalkan itu, ganti lagi tema gitu. Udah nggak ada lagi, nggak dicari gitu tuh. Sebetulnya bisa bisa aja ada, cuma kita tinggal niatnya aja dikuatkan gitu. Saya sering ketemu dengan situasi seperti itu. Para mahasiswa sejarah dia mencari tema-tema yang mudah. Tema-tema yang mudah itu seperti apa ya? Membahas elit lah, membahas Soekarno, membahas Tan Malaka, membahas Sultan Syahrir yang datanya sudah seabrek-abrek, dan itu tidak perlu susah payah gitu. Tapi mungkin saya juga bisa memahami kalau misalnya mereka ingin cepat lulus ya, itu masalah pragmatisme ya. Saya itu hak mereka. Tetapi kalau kita mengacu kepada kesejarahan, saya pikir itu yang akan membantu terbentuknya kesejarahan yang lengkap, yang utuh di negeri kita. Demikian, Esta mungkin. Ya, setuju Kang. Jadi kita harus mulai menulis sejarah itu dari golongan golongan orang-orang apa ya, sejarah wong cilik. Dari bahkan orang-orang kecil itu bisa menggerakkan satu revolusi, bahkan satu pergerakan itu bisa dimulai dari rakyat. Kalau mungkin teman-teman sejarah atau mungkin yang familiar dengan buku-buku sejarah itu sangat tahu ya karya dari Profesor Sartono Kartodirjo dari UGM yang membahas tentang pemberontakan petani di Banten. Itu kan digerakkan dari orang-orang bawah, pemuka agama, dari petani. Kita tidak pernah membayangkan kan bagaimana orang-orang seperti itu bisa memunculkan satu gerakan. Nah, mungkin teman-teman bisa apa ya terinspirasi dari situ. Kang Hendy juga sudah menjelaskan panjang lebar bahwa kita harus mulai beralih nih dari sejarah yang kita lihat sejarah itu dituliskan untuk tokoh-tokoh besar, raja, presiden, menteri dan sebagainya. Kita mulai beralih ke tokoh-tokoh yang mungkin levelnya di tingkat lokal ya. Karena kan Betul. terutama sejarah lokal itu yang membentuk satu sejarah nasional kan juga sejarah lokal itu sendiri gitu ya Kang Hendy. Ya, saya setuju itu. Ini ada Muhammad Tuli, tadi udah Raisen. Silakan Mas kalau ada pertanyaan. Dan selamat malam. Terima kasih Pak Nasta. Halo Kang Heli. Halo, Uli, apa kabar? Alhamdulillah baik Kang. Ini izin-izin bertanya dan juga mungkin menanggapi karena kan pembahasan mengenai polisi itu sangat jarang sekali, dan juga kalau kita dalam dunia pendidikan pun
polisi sendiri kita lihat bahkan di buku sejarah pun juga jarang membahas soal polisi, terutama di masa revolusi fisik dan sebagainya. Nah, tadi sih saya sempat mendengar apakah ini ada konspirasi dominan tentara tergantung dari para elit atau memang ada kekurangan sumber literaturnya. Itu yang apa ya, yang tadi Kang Eli bilang, ayo teman-teman sejarah atau yang pernah peneliti sejarah bisa digaungkan lagi untuk meneliti tentang kepolisian. Dan ya saya yakin juga polisi pun punya peran tersendiri dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan juga terutama dalam bertempur. Yang dimaksud oleh Kang Hendy ini salah satunya juga memang layak untuk masuk ke apa ranah pahlawan nasional, dan ya potensi akan banyak lagi gitu. Nah mungkin eh, banyak mempertanyakan sumber dan sebagainya, tapi kalau tidak mau menulis dan juga mau mencari, ya akan terkubur banyak sekali informasi seperti itu, Kang Ali. Jadi saya pun juga sebagai sebagai guru sejarah melihat bahwa polisi dalam apa nuansa revolusi kemerdekaan pun perannya sangat bukan sangat kurang ya, informasinya terbatas sekali gitu. Nah mungkin ini juga bisa salah satu bahan kita dalam membahas mempertahankan kemerdekaan. Itu ada polisi loh yang bantu, dan saat ini pun juga citra polisi kan sedang menurun, dan juga orang-orang udah mulai apa ya tidak percaya lagi dengan polisi dan sebagainya sebagai apa ya separah ini gitu salah satu penegak hukum di Indonesia dan polisi. Itu paling kan yang saya bisa tanya dan juga tanggapi untuk materi. Terima kasih Kang. Ya, Ya, Kang Hendy, langsung. apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih Uli. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Uli itu ya. Artinya memang kita sudah tahu lah ya bagaimana citra polisi hari ini. Citra polisi hari ini itu memang sangat kurang bagus ya, sangat kurang bagus, dan tingkat kekentalan politis itu sangat tinggi gitu terkait dengan polisi ini. Polisi seolah hari ini ingin menggantikan peran seperti Angkatan Darat di tahun Orde Baru tentu saja. Ini harus kita berikan catatan tersendiri terkait itu. Banyak orang mengatakan bahwa ketika saya menulis tentang polisi, orang mengatakan itu adalah pesanan gitu ya, buku pesanan dari kepolisian. Enggak, saya tidak pernah memiliki tendensi ke arah sana. Memang saya mendapatkan bantuan banyak dari mereka, tetapi sebagai seorang yang mencintai sejarah ini, saya ingin menyajikan kesejarahan kita ini apa adanya, termasuk sisi-sisi yang perlu dikritik dari kepolisian ini. Mengapa figur Pak Bambang Suprapto ini dimunculkan? Karena beliau merupakan seseorang yang memang layak untuk diteladani oleh para polisi hari ini, gitu. Jadi saya ingin dengan adanya buku ini, saya ingin menyerukan kepada bapak-bapak polisi, para pejabat polisi untuk kembali ke kitoh gitu ya. Kalau mau mengikuti kebijakan ini tradisi NU gitu ya. Jadi balik lagi dong ke situasi dulu, di mana para polisi pada saat itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapat gitu, tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini, itu yang mereka perlihatkan. Bahkan seorang Bambang Suprapto, seorang komisaris polisi setingkat dengan mayor, dia sudah memiliki tingkat patriotisme yang sangat mengagumkan. Beliau ketika mengorbankan dirinya untuk dijadikan tumbal ya dalam revolusi Indonesia. Bahkan saya spill sedikit dengan buku saya. Di buku saya itu Pak Bambang Suprapto itu kan ditawan gitu dengan beberapa
anggota tentara pelajar dan anak buahnya di Mobrik. Itu ditawan mereka itu sekitar ada 30-an orang gitu. Mereka itu ditawan oleh Darul Islamnya Amir Patah. Tetapi kemudian Pak Bambang Suprato sangat paham bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak layak untuk ada di situ gitu. Makanya kemudian dia berusaha melakukan negosiasi dengan pihak Darul Islam dan meminta kepada mereka atas nama sesama anak bangsa, tolonglah anak buah saya dibebaskan saja. Orang-orang yang ikut dengan saya dibebaskan saja. Silakan kamu bawa saya kemanapun, kalau perlu tembak saya. Tetapi anak-anak saya tolong dibebaskan. Seperti itu. Dan akhirnya Amir Patah mengiyakan apa yang diminta oleh Pak Bambang Suprapto. Dan kemudian anak buahnya kan dibebaskan dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Mungkin nanti bisa dibaca seperti apa persyaratan itu, bisa dibaca lebih lengkap di buku saya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan beliau ini adalah sebagai seorang pejuang sejati dari sisi itu. Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu menjadi sebuah catatan tersendiri sebagai seorang yang memang layak menjadi seorang pahlawan nasional dalam hal ini. Nah, itu yang kemudian menurut saya pengorbanan yang tidak memperhitungkan kepentingan diri sendiri itu yang harus dijadikan digarisi gitu ya, itu untuk para polisi hari ini. Kita tidak pernah menafikan bagaimana apa sih kepentingan kita menjadi polisi hari ini, gitu kan? Apakah untuk berjuang demi negeri ini atau untuk diri sendiri? Itu harus dipertanyakan. Dengan membaca buku ini, saya berharap mereka bisa kembali menengok ke belakang. Semangat untuk menjadikan polisi bukan hanya sebagai petugas biasa, tapi juga sebagai seorang petarung sekaligus dia sebagai seorang pejuang bangsa. Dia memiliki idealisme. Menjadi polisi itu bukan untuk menjadi makhluk pragmatis, tapi menjadi makhluk idealis gitu. Ini yang ingin saya ungkapkan dalam buku ini. Gitu. Seperti itu mungkin, Uli dan Nesta. Ya, terima kasih Kang atas penjelasannya. Mungkin dari Mas Uli, apakah ada respon? Sudah cukup jelas, Mas Pak, untuk penjelasan di Kang Heli yang sudah gamblang. Ya memang itu tadi sih, ketika penjelasan sejarah tentang Polri atau tentang kepolisian sangat kurang atau jarang, yang mengakibatkan citra polisi saat ini yang ya di mata masyarakat yang istilahnya tuh kok menurun, kok tidak sepatriot, tidak heroik dan sebagainya. Apakah emang dulunya tidak ada berperan dan sebagainya, dan kalah jauh ketika kita membahas soal angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang memang dalam catatan sejarah itu sendiri itu sangat sangat banyak sekali, dan kita bisa baca mau tokoh siapapun di angkatan darat kita bisa baca, bisa akses dan juga dipelajari di sekolah terutama. Dan sedangkan polisi karena terbatas, pantas saja ketika tadi bahas soal hukum di kepolisian bisa istilahnya dalam tanda kutip bermasalah karena dari catatan sejarah juga dianggap tidak kontribusi karena kurangnya informasi itu, dan itu bisa menjadi kajian yang menarik. Saya sepakat dengan Kang Eli, kajian yang menarik untuk memperlihatkan bahwa ternyata ada peran penting dan peranan besar dari kepolisian terhadap kemerdekaan di Indonesia dan juga masa revolusi. Itu Kang Mas Tasta yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Kang Eli sudah. Ya, sama-sama Uli. Ya, makasih. Ya, mungkin saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin tanya bisa resen itu bisa lebih baik, karena biar kita nggak cuma berdua aja nih Kang ngobrol-ngobrolnya, tapi teman-teman bisa interaksi langsung sama Kang Hendi, dan nanti 3 penanya terbaik itu akan dapat buku dari Kang Hendi. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada yang resen, jadi ada yang di kolom chat juga, tapi saya mau mendahulukan yang resen dulu, nggak apa-apa ya Mas Airel. Ini pertanyaan juga cukup menarik, tapi tadi ada yang udah resen dulu, Mas Arga. Silakan Mas.
Cek suara saya kedengaran, Kang? Sangat Bagus. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arga, Kang Hendy sareng Kang Nasta. Saya di Bandung. Ya suka sejarah juga sih, sedikit-sedikit. Nah, yang jadi apa namanya persoalan yang tadi saya sepakat sekali ya tentang orang yang kecil itu di up dalam sejarah karena memang mereka pun memiliki kiprah dan juga eksistensi yang bagus gitu ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya Pak Sartono Kartodirjo kita bisa baca ya di dalam pendekatan ilmu sosial. Beliau itu menginginkan total history ya. Nah, ini kan salah satu buku mikrohistory gitu. Kemudian ketika mikrohistory ini kita kumpulkan menjadi makrohistory dan akhirnya nanti menjadi total history gitu. Itu menurut Profesor Tono Kartodirjo dan memang banyak sekali mazhab dalam sejarah itu salah satunya adalah total history yang memang Pak Sartono itu nanti akhirnya ke Prancis ya, analis gitu, mazhab analis begitu. Nah, ini pun menjadi satu pikiran saya gitu ya. Maksudnya dalam artian sejarah itu kan tidak orang-orang penting saja begitu, tapi orang-orang kecil, orang-orang yang biasa pun dia itu menuliskan sejarahnya begitu dalam Indonesia Merdeka atau pasca Indonesia Merdeka. Maka dengan demikian eh, seharusnya kan temu sejarah itu bukan kebangunan saja ya Kak Teteh Tiwi. Nah, di sini menjadi istilahnya itu pecutan bagi temu sejarah nanti bisa temu sejarahnya itu temu dengan orang-orang yang memang bisa menceritakan sejarah dengan istilahnya itu tadi ya mikrohistory itu begitu. Makanya ini jadi ada sumbang saran dari saya nanti bisa jadi temu sejarahnya bukan hanya kebangunan saja tapi ke orang-orang atau sumber-sumber sejarah tersebut begitu. Nah, ada satu pertanyaan Kang Hendy yang saya jadi keresahan begitu ya. Karena tadi sangat jomplang sekali apa yang diceritakan dan kenyataan realitas sekarang di kehidupan hari ini begitu terhadap citra polisi yang sedang kurang baik begitu ya. Nah, dalam sejarah memang kan istilahnya itu konsep paling dasar dari sejarah itu adalah konsep waktu gitu dalam sejarah. Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Makanya kenapa sejarah itu ada, karena memang menceritakan tentang ini. Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Makanya yang menjadi pertanyaan itu sejak kapan sih polisi menjadi pragmatis begitu. Yang saya resahkan itu. Karena dulu kita lihat dari kasusnya atau dari tokoh yang diceritakan oleh Bang Hendy ini polisi yang sangat idealis begitu. Nah, itu ada perubahan begitu ya, tidak berkesinambungan dari dulu. Kenapa sih ini teh terjadi atau kapan ada perubahan ya dari idealis dan juga sekarang malah lebih condong ke pragmatis begitu. Ini perubahannya kapan begitu dan apa yang menjadikan itu berubah begitu. Dan memang nanti si tokoh tersebut kenapa bisa idealis? Apakah istilahnya itu suasananya atau kondisinya memang menjadikan manusia-manusia di sana itu idealis atau memang didikan dari kepolisian tersebut waktu dulu menjadi tokoh tersebut itu idealis begitu. Kebayang ya Kang ya atau Bang yang saya tanyakan. Terima kasih. Demikian dari saya. terima kasih Mas Arga. Kang Hendi tadi sudah menangkap pertanyaan dari Mas Arga. Ya, Oh ya, silahkan Kang kalau ingin ditanggapi. iya. Saya berpikir bahwa eh, efek politik yang membuat polisi menjadi sangat pragmatis tentu saja.
Dan sejak kapan itu terjadi? Tentu saja ini kita harus melihat ke belakang ya, ke belakang. Artinya ketika dulu tahun 1945, semua orang sangat bangga memiliki republik ini gitu kan. Ketika republik ini lahir, semua orang merasa bahwa mereka harus membela republik ini yang usianya masih sangat muda pada saat itu. Jadi keinginan untuk korupsi, keinginan untuk menyeleweng gitu kan, itu saya pikir jauh dari sebagian besar para pelaku sejarah pada saat itu yang terkait dengan pendirian republik. Tetapi tentu saja permainan politik tetap saja ada gitu pada saat itu ya. Mungkin korupsi kurang, tetapi untuk mengedepankan korpsnya masing-masing itu ada tentu saja. Persaingan tersebut pastinya ada gitu. Dan itu sudah terjadi sebetulnya sejak tahun 1945 awal-awal itu sudah terjadi hal seperti itu. Bahkan kenapa kemudian peran polisi termarginalkan, ini merupakan jawaban dari itu semua tentu saja. Dan situasi yang kemudian mengemuka di masa-masa setelah kemerdekaan itu memang sangat mengerdilkan peran pihak lain selain tentara gitu, dalam hal ini Angkatan Darat ya. Contoh sepertinya polisi gitu. Polisi ini ya kedengaran kiprahnya itu di tahun 1945 sampai tahun 1965 itu sebagai tidak begitu terdengar. Mungkin yang paling ke depan pada saat itu adalah justru pasukan Mobriknya, mobil brigade yang terlibat dalam operasi yang dilakukan dengan tentara ya. Mereka itu kan pasukan-pasukan yang melekat dengan Angkatan Darat pada saat itu. Jadi mereka masuk kepada operasi tempur. Tetapi peran-peran yang lain seperti bagian reserse, bagian lantas seperti itu seperti kurang populis pada saat itu. Bahkan di zaman Orde Baru gitu, polisi ini perannya sudah dimarginalkan, juga sedikit bukan sedikit ya, ada upaya untuk mendiskreditkan polisi dengan identifikasi sebagai orang-orang yang sering nilang gitu ya. Itu kan sejak Orde Baru seperti itu gitu. Dan itu terjadi karena pada saat itu sendiri semua kekuatan di zaman Orde Baru, kita harus mengakui bahwa gaji polisi, gaji tentara itu sangat rendah gitu. Dan itu menjadikan sebagian dari mereka itu ngobjek. Itu bukan sebuah hal yang menjadi rahasia lagi, itu terjadi. Bahkan beberapa oknum dari mereka itu melakukan sesuatu yang baik tentara maupun polisi ya, itu menjadi backup dari kejahatan bahkan gitu. Itu hal yang biasa pada saat itu. Nah, ini yang kemudian mengemuka di tengah dominannya Angkatan Darat pada saat itu. Angkatan Darat yang pada saat itu dominan menangkap adanya kesinisan ya terhadap pihak kepolisian dan berupaya untuk menempatkan kepolisian itu di bawah tentara tentu saja. Ini yang kemudian ketika era reformasi, kemudian era selanjutnya menjadikan situasi menjadi seolah-olah polisi ingin melakukan balas dendam dalam tanda kutip gitu. Apalagi ada kesempatan politik di situ. Para pejabat-pejabatnya melakukan lobby-lobby politik, melakukan aktivitas politik yang kemudian menjadikan pihak kepolisian ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Dan kemudian ada kemungkinan untuk menggantikan peran politik tentara di masa lalu gitu. Itu terjadi gitu, hal seperti itu. Maka muncullah pragmatisme di situ. Dan pragmatisme ini kemudian meniscayakan
adanya kegiatan-kegiatan yang tentu saja kadang-kadang jauh dari perilaku terpuji secara moralitas gitu ya, secara moral gitu. Nah, ini yang menurut saya ini adalah akibat dari dinamika perpolitikan di Indonesia sendiri. Kenapa pihak kepolisian kemudian menjadi agak tidak bagus ininya apa kiprahnya dan namanya di mata para masyarakat sendiri itu seperti itu. Nah, saya berpikir juga ini juga terkait dengan keterputusan sejarah di antara mereka. Saya mencurigai itu juga. Jadi para polisi hari ini itu tidak memiliki hubungan yang cukup akrab dengan sejarah mereka gitu. Saya sudah pernah menanyakan kepada beberapa polisi dan mereka tidak tahu sejarah mereka sendiri gitu. Sekarang memang sudah ada pusat sejarah polisi ya, sekarang ada di Blok M itu kan di daerah Tronojoyo. Tetapi sejauh mana itu berdiri dan memberikan penjelasan kepada para anggota polisi untuk memahami sejarah mereka, saya tidak tahu gitu. Tetapi yang jelas hari ini karena keterputusan historis itulah yang kemudian menjadikan pihak kepolisian miskin akan teladan gitu, itu saja. Dan ini yang menurut saya harus dikemukakan. Orang-orang seperti Bambang Suprapto, Yasin, Sukanto yang memiliki jiwa yang sangat patriot hingga mereka menjadi berani untuk melakukan bunuh diri kelas gitu ya. Itu harus dikemukakan gitu. Harus malu mereka terhadap para pendiri kepolisian itu sendiri gitu. Apa yang sekarang dilakukan oleh kepolisian harus diuji apakah itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri kepolisian itu sendiri. Kalau misalnya belum, ya mari kita melakukan pembaharuan secara secara holistik gitu terkait dengan kepolisian kita hari ini. Itu yang mungkin terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Arga tadi itu. Terima kasih. Mas Arga, apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih cukup Ya, sudah makasih Kak. mewakili. Ya, siap. Mungkin saya ingin menambahi. Jadi tadi Kang Hendy itu menyinggung keadaan-keadaan yang mungkin bisa melatar belakangi pragmatisme dari Bambang, tokoh yang kita bahas hari ini. Itu mungkin ada satu buku, ini judulnya Merdeka. Jadi pernah kita bedah juga di Temu Sejarah, itu langsung sama Prof. Heng, itu menjelaskan kondisi-kondisi Indonesia. Jadi ketika merdeka itu Indonesia itu bukan jadi tiba-tiba langsung jadi negara yang mapan, udah punya sistem pertahanan yang baik, polisi udah mapan seperti itu, tidak. Bahkan pasca kemerdekaan pun masih ada serangan-serangan. Jadi istilahnya itu kebangkitan republik yang belum pasti. Ya, ketidakpastian inilah yang akhirnya banyak tokoh-tokoh mungkin menginisiasi untuk melakukan satu inisiasi untuk misal membangun satu instansi yang seperti apa, lalu membangun pembentuk pemerintah seperti apa. Jadi bisa dibilang sebagai satu coba-coba, percobaan gitu. Jadi ya memang perlu pengorbanan juga, dan mungkin nanti bisa dibaca juga di buku ini pun juga tidak ada mungkin sedikit ya peran dari polisi. Nah, kalau bisa saya dari yang sudah saya baca, mungkin peran polisi di era kolonial ini juga membuat masyarakat itu memiliki stigma yang negatif, karena kita tahu di zaman dulu zaman Belanda, zaman Jepang dengan Kempetainya itu kan polisi memang difungsikan untuk memata-matai pergerakan masyarakat. Bahkan ketika ada perkumpulan, misal kita diskusi secara offline, itu dibubarkan oleh pemerintah kolonial atau Jepang, itu menjadi hal wajar. Mungkin dari sini, mungkin ya Kang, dari sinilah masyarakat melihat polisi itu sebagai musuh lah, musuh masyarakat. Bahkan ketika merdeka pun diisi oleh orang-orang pribumi, orang-orang kita pun juga anggapannya juga mungkin bisa jadi seperti itu. Tadi pertanyaan juga cukup menarik ya dari Mas Arga. Saya juga jujur juga bingung ya, mungkin kenapa ada hal-hal seperti itu yang menimpa satu lembaga besar polisi, membuat kita mungkin juga tidak percaya dengan polisi dan sebagainya. Mungkin nanti bisa kita dalami bersama-sama seperti apa. Lalu sebelum
Pertanyaan dari Mas Putu yang sudah resen ini ada satu pertanyaan dari kolom chat Kang. Saya bacakan dulu. Jadi selamat malam Kang Hendy dan Selamat teman-teman. malam. Kenalkan saya Airel dari Klaten. Saya tertarik dengan penuturan Kang Hendy tadi soal bagian Kawahara. Bagaimana sikap Kawahara tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia? Atau mungkin ada cerita dari Kang Hendy, seperti misalnya hubungan Bambang Suprapto dengan Kawahara setelah penyerahan pimpinan pasukan polisi istimewa Semarang kepada Bambang Suprapto, yang mana tadinya adalah wakilnya. Kemudian mereka saling berhadapan di pertempuran 5 hari di Semarang. Lalu dalam tulisan kisah polisi kombatan di balik panggung sejarah di Historia, diceritakan bahwa Bambang Suprapto berjuang keras dalam mempertahankan kantor gubernuran. Setelah Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro ditangkap pada hari ketiga, Bambang Suprapto juga ditangkap. Barangkali Kang Hendy bisa cerita sedikit mengenai kronik pertempuran di kantor gubernuran tersebut. Terima kasih, Kang. Bang Kang Oke. bisa. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya saya sih tadinya berpikir bahwa diskusi buku hari ini itu inginnya itu membahas 2 buku langsung ya, tetapi itu ternyata tidak mungkin karena gini, saya menulis tentang Bambang Suprapto itu 2 buku. Jadi ini yang terakhir bukunya ini Mobil Prihade ya, yang sekarang kita lagi kita diskusikan. Tetapi di sini tidak disebutkan kiprah pertama kali Bambang Suprapto sebagai seorang yang memiliki jiwa kepejuangan pertama kali itu seperti apa, dia kiprahnya sebagai seorang pejuang tidak diceritakan di sini, tetapi ini langsung lompat ke pengalaman Pak Bambang Suprapto menjadi pasukan ngobrik gitu, menjadi orang polisi yang ikut membidani mobil Prihade. Nah, seperti apa kiprah Pak Bambang ketika menjadi anggota Tokobetsu Ketsuta, terus menjadi anggota barisan propaganda dan menjadi aktivis politik di Benteng 31, berteman dengan Hairil Saleh, dengan Soekardi, itu saya tulis di buku ini. Ini buku pertama tentang Pak Bambang Suprapto. Jadi ada dua buku yang dua-duanya tebalnya sama gitu ya. Jadi kalau di sini saya membuat sebuah tulisan yang khusus membahas tentang kiprah Pak Bambang Suprapto dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, mungkin yang ditanyakan oleh penanya tadi ini adalah itu ada di dalam buku ini, sebetulnya ada di dalam bukunya yang pertama terkait dengan Pak Bambang Suprapto. Jadi soal Kawahara ini itu memang sampai saat ini saya masih misterius ya, bagaimana kelanjutannya. Cuma data-data yang saya dapatkan dari beberapa sumber hanya menyebut bahwa Kawahara pada saat itu merasa bahwa dia tidak bisa mencegah lagi keinginan anak buahnya, termasuk wakilnya yang bernama Bambang Suprapto, untuk ikut dalam barisan pemerintah Soekarno-Hatta. Dan pada saat itu sendiri di kalangan orang-orang Jepang memang sudah terjadi juga suatu polemik tersendiri di kalangan mereka gitu terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia, karena Jepang pernah menjanjikan untuk kemerdekaan Indonesia, dan itu bukan hanya ditangkap oleh para pejuang kita tetapi oleh orang-orang Jepang sendiri. Jadi ketika kemudian Jepang menyerahkan status quo-nya kepada sekutu, banyak orang-orang Jepang, terutama para tentara dan polisinya, justru mengecam keputusan pemerintah mereka gitu untuk tidak menepati janji untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Kawahara ini bisa jadi dia merupakan orang yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi bisa jadi juga dia merasa takut untuk mempertahankan diri sendiri karena dia kan cuma sendirian pada saat itu. Dan dia kemudian menggabungkan diri dengan batalion Kido Butai kan pada saat itu juga.
bagaimana kemudian Kawahara selanjutnya, saya tidak menemukan kembali dokumen-dokumen yang menceritakan bagaimana mereka berhadapan antara Bambang Suprapto dengan Kawahara sebagai musuh dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Tetapi yang justru saya dapatkan data yang baru, yang bukan yang baru, data lain gitu ya, terkait dengan persahabatan Bambang Suprapto dengan orang Jepang itu adalah perkawanan yang sangat baik antara dia dengan seorang anggota Kempetai namanya Sersan Tanaka gitu. Tanaka ini anggota Kempetai yang dalam pertempuran 5 hari di Semarang itu merupakan orang yang dikedepankan untuk berhubungan negosiasi dengan pihak para pejuang Surabaya, karena Tanaka ini dianggap sebagai orang Kempetai yang dulu sangat akrab dengan orang-orang Jawa Tengah gitu. Dan selanjutnya Tanaka sendiri kemudian bergabung dengan pasukan gerilya istimewa di Gunung Semeru kalau tidak salah. Dia kemudian bersama seorang Jepang, puluhan orang Jepang lainnya membentuk pasukan sendiri yang kemudian berpihak kepada Republik gitu. Itu perjalanan Tanaka ke depan. Kemudian Tanaka pindah ke Salatiga kalau tidak salah. Tetapi lewat Tanaka ini justru Bambang Suprapto mendapatkan informasi-informasi menarik terkait bagaimana Jepang pada saat itu, tentara Jepang memiliki pendirian pada saat itu, dan terkait dengan mempertahankan kegubernuran, ya memang ketika pertempuran 5 hari di Semarang itu pasukan polisi istimewa termasuk salah satu pihak pasukan yang ditugaskan untuk mempertahankan lingkungan kegubernuran. Dan yang terjadi adalah ya mereka melakukan perang yang mati-matian gitu sampai puputan ya, sampai mereka itu jasad-jasad para anggota polisi istimewa itu ditemukan ketika pasca pertempuran 5 hari di Semarang itu dalam keadaan mengerikan gitu. Jadi orang-orang Jepang itu memperlakukan pasukan polisi istimewa yang kemudian bisa diduduki oleh tentaranya Kido Butai pada saat itu dengan pengorbanan yang cukup banyak dan cukup menyedihkan kalau dilihat dari sisi ini, tragis lah bagaimana dikatakan oleh seorang wartawan Australia bernama Oswalden, itu betul-betul pembantaian gaya timur katanya. Jadi bagaimana dia menemukan polisi istimewa itu dalam kondisi diikat dalam satu kelompok itu sekitar 5 orang diikat satu, lalu kepalanya semuanya nggak ada gitu. Jadi itu jelas kan dihantam dengan gunto ya, bukan samurai ya. Kalau orang sekarang kan sering menganggap pedang panjang itu namanya samurai. Samurai itu kaum samurai, bukan nama pedang. Pedangnya itu namanya gunto. Nah, itu gunto, itu korban gunto gitu. Korban gunto dan katananya Jepang itu. Jadi bahkan sampai mereka itu dibakar gitu. Pasukan polisi istimewa itu karena saking dendamnya orang tentara Jepang karena menganggap bahwa para polisi istimewa ini adalah didikan mereka yang harus menurut kepada mereka. Tetapi kenapa mereka kemudian menjadi musuh? Itu yang membuat kecewa tentara Jepang dan kemudian melampiaskannya dengan tindakan-tindakan yang sangat barbar pada saat itu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Hendy. Dari Kak Airel, apakah ada tanggapan? Mungkin menambah sedikit. Jadi saya setuju sekali sama Kang Hendy soal kekejaman Jepang. Di Solo sendiri itu ada satu gereja. Jadi zaman Belanda, itu orang Belanda itu tidak berani masuk ke gereja itu. Maksudnya ketika ada pasukan pejuang masuk ke gereja, itu mereka tidak berani karena mereka masih menghormati agama. Tapi Jepang, pada era Jepang itu enggak langsung masuk, langsung nyelonong dan sebagainya. Dan semua persenjataan orang-orang di keraton itu diambil. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang Gusti Nurul. Gusti Nurul itu kan keturunan dari Mangkunegoro. Itu punya celengan kecil itu juga diambil. Jadi Jepang itu memang apa ya? Mungkin orang Jepang kalau tanyain sekarang nggak mau ngaku ya. Tapi memang kejahatan-kejahatan orang Jepang, kalau mungkin nenek
atau kakek kita masih ada dan mengalami itu pasti akan cerita hal yang sama, bahwa Jepang ini walaupun singkat di sini, tapi kekejamannya itu sangat membekas gitu. Beda sama mungkin Belanda dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan kenapa ke orang-orang Indonesia itu banyak yang nggak bisa bahasa Belanda ya, karena pada masa Jepang semua unsur-unsur Belanda itu dihapuskan semua, yaitu salah satu bentuk kekejaman dari Jepang ya. Salah satu tadi kan juga sudah ceritakan Kang Hendy bagaimana Suma dipenggal kepalanya dan sebagainya, itu kan memang satu kekejaman yang apa ya, ekstrim ya Kang ya, bisa dibilang kekejaman yang cukup luar biasa pada masa Jepang gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, ini ada teman kita yang sudah resen, Mas Putu, Ya, Gede Arya. ya. Silakan. Selamat malam semuanya. Nama Selamat saya malam. Chandra, atau biasa nama lengkapnya Putu Gede Arya Mukti Chandra dari Batam. Mohon izin bertanya ya, Kang. Silakan. Bagaimana taktik para pasukan polisi istimewa serta persenjataan, khususnya pasukan polisi istimewa Bambang Suprapto dalam menghadapi pertempuran di Ambarawa 1945 sama agresi militer Belanda 47 sampai 49. Itu bagaimana, Pak? Oke, bisa saya jawab langsung? Kang. Oke. Ya, ini menarik, pertanyaan ini menarik karena selama ini pertempuran Ambarawa gitu ya. Hari pertempuran Ambarawa itu kan dijadikan Hari Infanteri Nasional ya, Hari Infanteri kalau nggak salah. Itu kiprah dari kepolisian sangat minim sekali munculkan dalam pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa itu betul-betul angkatan darat banget lah sampai dijadikan Hari Infanteri kan. Saya melakukan beberapa penelusuran dokumen terkait pertempuran Ambarawa yang melibatkan kepolisian itu. Saya baca sekitar 15 dokumen yang saya dapatkan di Semarang di museum di museum di Semarang gitu ya, Museum Angkatan Darat yang di Ponorogo itu hanya sedikit menyebut nama polisi gitu di situ. Bisa dihitung dengan jari. Jadi ada satu bundel dokumen yang terkait dengan pertempuran Ambarawa itu sangat sangat detail, cerita bagaimana taktik, terus pergerakan pasukan, nama komandan, tapi di dalamnya itu hanya menyebut 3 kali nama polisi istimewa gitu. Apalagi menyebutkan nama komandannya atau nama para pejuang dari polisi istimewa itu tidak disebutkan sama sekali, hanya disebutkan 3 kali gitu. Nah, itu pun terkait dengan upaya mundur ketika dihantam oleh sekutu, itu baru melibatkan polisi istimewa. Padahal pada saat itu pertempuran Ambarawa kan memang pertempuran yang bukan dimenangkan oleh kita gitu, oleh tentara sekutu tentu saja. Tetapi pada saat itu peran semua orang Indonesia itu sangat besar gitu. Peran semua orang Indonesia sangat besar hingga menjadikan pertempuran Ambarawa itu sesuatu yang sangat mengagetkan buat tentara sekutu yang pada saat itu baru datang dari Surabaya dan Jakarta untuk menguasai Semarang dan sekitarnya. Nah, lalu bagaimana peran dari para polisi istimewa sendiri di tengah dominasi dari TKR dan BKR pada saat itu? Ya, pastinya peran ini sangat tertutupi ya, peran polisi ini sangat tertutupi. Saya juga mendapatkan detail dari peran mereka, para polisi di pertempuran Ambarawa itu dari sumber-sumber yang didapatkan dari tulisan beberapa ex anak buahnya Pak Bambang Suprapto tentu saja. Jadi yang saya tahu mereka itu karena jumlahnya sedikit dan hanya bertahan di salah satu front di Meranggen gitu ya, Meranggen saya lupa lagi. Nah itu mereka itu kemudian mencoba untuk
menghalangi bantuan yang datang dari Semarang, tentara sekutu yang datang dari Semarang untuk masuk ke Ambarawa. Jadi yang dilakukan oleh mereka tentu saja tidak mungkin melakukan sebuah gaya pertempuran konvensional. Mereka pasti melakukan gaya pertempuran yang hit and run tentu saja. Dan itu mau tidak mau walaupun cukup mengganggu buat tentara sekutu, tetapi karena kekuatan tentara sekutu itu pada saat itu adalah yang terbaik di dunia ya, merupakan pemenang Perang Dunia Kedua, dan plus mereka memiliki kekayaan taktik strategi militer yang cukup yahut gitu. Nah, akhirnya jebol juga tuh front yang dijaga oleh polisi istimewa di perbatasan Semarang Ambarawa itu. Jadi apapun yang terjadi pada saat itu ya karena kita melawan dengan situasi yang sangat apa adanya, tentunya kemudian yang terjadi adalah kita kemudian berhasil dibobol. Cuma untuk strateginya seperti apa ya, saya pikir umum-umum saja. Itu strategi gerilya ya, hit and run tentu saja. Dan polisi istimewa juga pada saat itu menjadi bagian yang sangat penting dalam penghadangan dan pencegatan kekuatan sekutu dari Semarang menuju Ambarawa. Seperti itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, Mas. Putu Gede Arya Mukti Chandra, apakah ada tanggapan? Itu saja. Sebenarnya mau tanya senjatanya aja sih, karena senjatanya itu rampasan seperti apa senjatanya? Apakah ada dapat rampasan dari senjata Tommy Gun atau Thompson gitu? Iya, kalau polisi polisi istimewa itu tentu saja standarnya standar Jepang ya. Mereka karena pada saat itu kan senjata-senjata yang dimiliki polisi istimewa adalah senjata-senjata yang disediakan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ya paling standarnya Arisaka gitu ya. Nambu gitu ya, pistol Nambu, terus paling Tekidanto, seperti itulah. Jadi Tommy Gun, terus Thompson itu kan menjadi persenjataan pejuang kita kemudian setelah berhadapan dengan tentara sekutu dan Belanda pada saat itu. Nah, tapi ketika berhadapan dengan sekutu sendiri, pasukan kita mengandalkan kekuatan senjata yang pada saat itu didapat dari persediaan gudang-gudang kenil dan gudang-gudang tentara Jepang yang berhasil dirampas dari tentara Jepang. Ya tentu saja menurut saya ini juga menjadi sebuah gap ya, merupakan kejomplangan antara kekuatan sekutu yang pada saat itu memiliki persenjataan yang canggih pada zamannya, harus berhadapan dengan persenjataan Jepang yang pada saat itu bisa jadi merupakan senjata yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk berhadapan dengan tentara sekutu yang pada saat itu sudah melakukan pembaharuan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hebat. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman yang ingin tanya itu silahkan. Jadi ini mungkin dari Kang Hendy, apakah masih bisa menerima pertanyaan dari teman-teman? Bisa silakan, bebas saja. Ya, ini pertanyaannya berhadiah juga ya Kang, di pertanyaan yang terbaik kan dari Kang Hendy, hadiah buku tentunya. Tapi cukup menarik ya tadi Kang Hendy juga menjelaskan secara detail bagaimana sosok Bambang Suprapto dan peran-peran dari polisi, terutama mengapa polisi ini di narasi sejarah, terutama narasi sejarah awal kemerdekaan itu diketilkan atau mungkin sedikit ya narasi sejarah. Saya juga baru sadar ternyata oh ya memang benar, ketika saya baca buku-buku sejarah itu pasti didominasi oleh militer. Ini mungkin bisa jadi inspirasi judul skripsi penelitian atau sebagainya, mengapa pada akhirnya peran-peran militer itu cukup menguasai narasi sejarah gitu. Apakah memang ini sesuai dengan peranan mereka di narasi sejarah, apa porsinya memang segitu atau memang ada kepentingan-kepentingan tertentu? Nah, ini menarik untuk dikaji ya Kang. Mungkin nanti teman-teman juga kalau ada yang ingin membahas ini bisa berkonsultasi dengan Kang ini. Kebetulan Kang ini juga
menerima diskusi, atau mungkin bahasanya saya gibah akademis. Jadi kalau misal mau tanya-tanya atau belajar terutama tentang sejarah militer atau sejarah polisi bisa ke Kang Hendy. Begitu ya Kang? Insya Allah, insya Allah. Semoga saya bisa membantu ya. Oke, oh ya, ini ada pertanyaan dari Ari Alfalsabi. Jadi izin bertanya ke Kang Hendy terkait pasukan polisi istimewa yang sebelumnya bernama Tokubetsu Kaisa Kaisar Kaisa Sutai. ketika zaman Jepang. Yang pertama, apakah memiliki tugas yang sama seperti Kebetai yang sering menangkap tokoh-tokoh pejuang Indonesia dan sangat ditakuti ketika zaman Jepang, atau memiliki tugas yang berbeda? Lalu yang kedua, apakah pasukan ini seperti peta yang diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia saja, yang dalam hal ini diberikan tugas berkaitan penitipan keamanan dan segala hal yang berkaitan tugas ke polisi pada masa Jepang, atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Monggo Kang Hendy bisa ditanggapi. Ya, salah satu hal yang kurang mendapatkan penanganan terkait dengan situasi Indonesia sebelum proklamasi dan di masa Jepang adalah soal keamanan, tentu saja. Tentara Jepang pada saat itu diwakili oleh Rikugun dan Kaigun Angkatan Laut dan Rikugun Angkatan Darat, Kaigun Angkatan Laut, tentu saja memiliki keterbatasan untuk menanggulangi berbagai situasi keamanan yang pada saat itu marak terjadi gitu ya, berbagai kejadian-kejadian kriminalitas, terus perlawanan-perlawanan yang sifatnya dari dalam negeri itu mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi itu gitu. Jadi mereka memang tentara-tentara Rikugun dan Kaigun ini dipersiapkan untuk menghadapi tentara sekutu gitu, untuk menghadapi tentara-tentara tentara-tentara terorganisir yang merupakan kekuatan dari negara tertentu gitu. Makanya ketika mereka datang ke wilayah Jawa, Sumatera dan Indonesia pada umumnya, itu mereka kemudian tadinya hanya mengandalkan Kempetai dan polisi angkatan laut ya. Nah, tetapi kemudian mereka merasa bahwa itu tidak cukup gitu. Akhirnya pada sekitar tahun 1944 itu didirikan Tokubetsu Keisutsutai. Tugasnya yaitu membantu tugas-tugas kepolisian dari tentara Jepang untuk menanggulangi soal-soal keamanan yang terjadi begitu marak di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh mereka pada saat itu. Nah, bagaimana dengan anggotanya? Anggota dari Tokubetsu Keisutsutai itu memang khusus untuk merupakan orang Indonesia asli, orang-orang Bumi Putra gitu. Tetapi peraturan dari Jepang bahwa pada saat itu komandan-komandan yang membawahi Tokubetsu Keisutsutai itu adalah harus dari kalangan orang Jepang. Tetap Jepang yang menjadi komandannya, Jepang yang menjadi pimpinannya. Baru wakilnya adalah orang kita gitu. Bahkan ada juga di beberapa tempat wakilnya itu tetap orang Jepang gitu kan. Nah, jadi situasi ini juga yang kemudian digunakan oleh Jepang ketika mereka menyerah kepada pihak sekutu. Jika pembela tanah air yang merupakan tentara bentukan Jepang kemudian dilucuti oleh tentara Jepang sebelum tentara sekutu datang, tidak demikian dengan Tokubetsu Keisutsutai. Mereka tetap dibiarkan untuk memiliki senjata lengkap, karena dengan harapan para polisi istimewa ini kemudian bisa menggantikan dan membantu peran tentara Jepang untuk melangsungkan status quo sebelum tentara sekutu datang ke Indonesia pada saat itu. Jadi mereka berpikir sangat harapan mereka, ekspektasi tentara Jepang itu kepada Tokubetsu Keisutsutai itu sangat besar sebetulnya. Tetapi kemudian dalam kenyataan ya ternyata
apa yang diharapkan oleh kalangan orang-orang Jepang itu tidak terjadi. Alih-alih mereka itu menjadi penurut kepada tentara Jepang, tetapi yang terjadi adalah mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil yang kemudian berujung kepada pelepasan koordinasi dengan Jepang dan menjadikan mereka menjadi suatu pasukan mandiri pada saat itu dan menyatakan diri di bawah kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi pada saat itu bisa dikatakan bahwa tentara Jepang kena prank gitu oleh Tokubetsu gitu ya. Dan itu memang membuat mereka sangat marah sekali. Makanya wajar kalau misalnya terjadi pertempuran-pertempuran yang saling berhadapan dengan mantan-mantan Tokubetsu Keihatsutai, tentara Jepang itu selalu memperlakukan mereka itu sangat sadis gitu. Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat, mereka dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri karena sudah dididik oleh tentara Jepang, tapi mereka melakukan perlawanan dan bahkan berusaha untuk membunuh para pelatihnya itu gitu, seperti itu. Jadi demikian mungkin kurang lebihnya seperti itu gitu. Ya, dari Mas Ari apakah ada tanggapan? Mungkin saya jadi teringat, jadi pada masa Belanda itu ada dua pemerintahan. Itu ada Pangreh Projo, itu pemerintahan tradisional atau pemerintahan lokal, dan Bineland Bestur. Nah, ketika pada masa Jepang semuanya itu dihilangkan. Jadi sisi administrasi itu semua dipimpin oleh Jepang. Karena Jepang datang ke Indonesia itu bukan untuk apa ya, membangun satu peradaban yang megah dan sebagainya seperti Belanda, tapi karena untuk kepentingan militer ya Kang. Jadi memang semua harus terpusat dan terkomando satu komando dari Jepang itu sendiri. Eh ya, cukup terima kasih. Jadi ke teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi kita bisa sampai jam 10 ya Kang. Kalau Ya, misal ada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi tadi Kang Hendy sudah menjelaskan panjang ya. Jadi kita hari ini belajar soal sejarah tokoh dari Bambang Suprapto, lalu kita juga belajar soal sejarah polisi, lalu kita juga belajar soal sejarah tentang Jepang juga, karena tiga hal ini yang akhirnya membentuk satu narasi sejarah yang baru. Karena sebelum mungkin teman-teman yang belum mengikuti diskusi ini mungkin nggak tahu ya siapa itu Bambang Suprapto, bagaimana kekejaman Jepang. Karena kalau kita tahu ya perang Semarang Ambarawa ya soal Indonesia dengan pasukan sekutu dan sebagainya. Mungkin dari Mas Adi tadi sudah resen, silakan Mas Adi. Ya, saya ingin bertanya. Pertama, tadi kan dijelasin ada hubungan ke kelompok Menteng ya. Nah itu gimana sih sebenarnya awalnya kenapa bisa berhubungan dengan dekat dengan kelompok-kelompok Menteng? Sama yang kedua tuh kan tadi namanya kan ada polisi istimewa ya. Apa sih yang membedakan polisi itu dengan polisi biasanya itu? Kenapa disebut istimewa gitu? Ya, terima kasih. oke. Saya langsung jawab ya. Ya langsung kan. Ya, jadi Bambang Suprapto ini sebenarnya tipikalnya itu bukan asli seorang polisi tulen ya. Artinya dia memang ketika zaman Hindia Belanda pernah menjadi mantri polisi gitu di beberapa tempat. Tetapi sebetulnya Pak Bambang ini lebih juga dominan sisi kepejuangannya gitu, sisi kepejuangannya yang juga terkait juga dengan sisi keintelektualan dia gitu. Jadi Pak Bambang Suprapto ini yang seperti saya bilang tadi, dia itu sering bolak-balik antara Semarang dengan Jakarta karena beliau kan putra bupati ya. Jadi putra bupati ini kalau tidak salah tadinya dia mau disekolahkan di Jakarta. Nah, pada saat itu juga beliau bahkan mendapatkan jodohnya pun calon istrinya tuh pun sekolahnya di Santa Ursula dulu tuh yang sekarang jadi Santa Ursula gitu ya di Jakarta gitu. Makanya beliau sering bolak-balik gitu Semarang Jakarta. Nah, ketika di Jakarta ini layaknya seorang pemuda yang haus akan intelektualitas dan pergerakan, maka yang dicari kemudian adalah orang-orang yang intelek juga gitu ya. Makanya Pak Bambang ini berkawan dengan
orang-orang Ika Daigaku, sekolah kedokteran di zaman Jepang gitu pada saat itu. Dan bahkan dia sering juga main ke Menteng 31 pada saat itu. Nah, ketika Menteng 31 kemudian memutuskan untuk membuat simpul-simpul di seluruh Jawa dan di seluruh Jawa, pada Sumatera belum ya, di seluruh Jawa, maka Bambang Suprapto dipilih karena dia orang Semarang, maka Bambang Suprapto dipilih oleh Soekarni dan Kairul Saleh untuk menjadi bagian dari simpul Menteng 31 di Semarang. Nah, saat itu simpul-simpul itu berbentuk masih seperti kooperatif itu terhadap Jepang. Jadi dengan berkedok sebagai barisan propaganda Sendenbu, nama saat itu barisan propaganda Jepang, maka Pak Bambang Suprapto diangkat sebagai ketua dari Sendenbu Semarang itu gitu. Dan beliau juga yang kemudian menjadi salah satu linknya dari Menteng 31 di Semarang pada saat itu. Jadi hubungan antara Pak Bambang dengan Menteng 31 itu jelas merupakan hubungan perjuangan. Karena kalau secara ideologi sendiri Pak Bambang bukan orang yang saya tidak tahu apakah pada saat itu Pak Bambang Suprapto dia merupakan seorang yang sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran Tan Malaka seperti yang dimiliki oleh Hairul atau Soekarni. Saya tidak paham ya, tetapi kemudian yang terjadi Bambang Suprapto lebih cenderung kepada seorang nasionalis gitu, seorang nasionalis yang pada saat itu terlepas dari jejaring ideologis gitu ya, yang pada saat itu ada yaitu orang-orang kiri ya. Nah, namun mungkin yang menyelamatkan dalam tanda kutip Pak Bambang Suprapto sendiri dari tidak menjadikan dia sebagai anggota grup Menteng 31 selanjutnya adalah keputusan dia untuk kembali ke dunia kepolisian gitu. Jadi ketika Jepang Jepang mulai terlihat kalah di Palagan Asia Timur Raya di Pasifik, itu Jepang meminta kepada orang-orang Indonesia untuk lebih aktif lagi menjadi tenaga kombatan atau tenaga kepolisian. Pak Bambang Suprapto didapuk juga, apakah beliau akan masuk ke peta atau masuk ke kepolisian karena beliau memiliki background kepolisian, maka beliau memilih untuk menjadi anggota polisi istimewa gitu. Dan makanya ketika menjadi polisi istimewa karena posisi dia sebagai Sendenbu, kepala Sendenbu, dia langsung menjadi wakil komandan kepolisian polisi istimewa itu sendiri. Nah, apa yang menjadi keistimewaan dari polisi istimewa pada saat itu dibandingkan polisi-polisi lain? Ya, sebetulnya keistimewaannya terletak kepada dia itu polisi istimewa itu lebih kepada semi militer gitu ya. Jadi kepada para komandonya polisi itu. Ya, modelnya seperti BRIMOB hari ini, seperti itu. Tetapi itu disesuaikan dengan situasi pada zaman itu sendiri, bagaimana persenjataan yang ada di polisi istimewa. Tetapi polisi istimewa sangat semi militer. Dia diajarkan untuk melakukan operasi-operasi militer, untuk menjadi kelompok yang melekat dengan tentara-tentara dengan kombatan-kombatan yang sifatnya militer, dan dia pun harus bisa menjadi bagian dari suatu operasi militer yang lebih besar pada saat itu. Jadi memang itu yang menjadi keistimewaan dari polisi istimewa. Jadi mereka kalau diandalkan menjadi tenaga tempur sangat bisa sekali. Makanya kemudian November tahun 1946 polisi istimewa ini merubah dirinya menjadi mobil brigade gitu. Dan kemudian menjadi BRIMOB ya, seperti itu. Jadi dia merupakan pasukan khususnya polisi lah, seperti itu. Mungkin. Terima kasih.
Halo, Halo Kang. tadi sempat diem. Oh ya, tadi sudah Kang Udah, tanggapannya. udah. Ya. Ya, sedikit lagi. Tadi kan dijelasin kalau dia itu jadi polisi dulu ya waktu di zaman Belanda. Nah, apa yang terjadi sih dengan polisi-polisi Belanda ketika Jepang datang dan waktu dia ke Jakarta pertama kali itu statusnya dia itu bagaimana ya? Apakah masih jadi polisi Belanda atau sudah jadi tidak Sudah apa-apa? sudah tidak jadi apa-apa. Dia jadi waktu itu Pak Bambang Suprapto sudah beralih ke dari Menteri Polisi ke bagian yang tidak berhubungan dengan polisi kalau tidak salah ya. Jadi dia memang sudah ke sipil gitu. Nah, di zaman dulu itu polisi-polisi zaman Hindia Belanda itu ya seperti polisi-polisi di zaman sekarang kan ada yang bagian reserse, ada yang bagian bagian lalu lintas, bagian kehutanan. Kalau nggak salah Pak Bambang Suprapto itu dia Menteri Kehutanan ya, Menteri Polisi Kehutanan kalau nggak salah ininya posisinya pada saat sebelum dia meninggalkan dunia kepolisian itu. Mungkin seperti itu. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Karena sudah mau masuk jam 10 Kang, mungkin diskusinya kita sudahi dulu. Jadi Oke, saya terima kasih untuk Kang Hendy sudah memaparkan, sudah sama-sama. menjawab Sama-sama. semua. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua, terutama yang bertanya. Nah, untuk hadiahnya nanti gimana Kang sistematikanya? Pemilihannya nanti bagaimana dari Kang Hendy? Saya pikir silakanlah diatur aja oleh tamu sejarah kira-kira siapa yang saya pikir semuanya bagus semua pertanyaan itu cukup membuat saya juga tergelitik ya, otak saya juga tergelitik untuk menjelaskan sebenarnya soal Bambang Suprapto ini sekarang sudah tidak menjadi lagi saya sudah agak lupa karena ini kan ditulisnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Namun dengan adanya acara ini dan pertanyaan dari kawan-kawan itu menjadikan benak saya kembali lagi ke Bambang Suprapto dan itu merupakan sebuah hal yang sangat menguntungkan, yang sangat berguna karena bagi seorang seperti saya, apalagi terkait dengan faktor U itu harus terus diperbaharui gitu kan, diskusi-diskusi seperti sekarang ini. Semoga diskusi-diskusi seperti ini terus diadakan gitu ya. Dan ini mungkin saran saya kepada tamu sejarah juga dibahas tentang buku-buku bagus dari luar negeri, walaupun mungkin tidak bisa melibatkan penulisnya atau penulisnya sudah meninggal, tetapi bisa dilibatkan para sejarawan atau jurnalis sejarah atau pegiat sejarah untuk membahas buku tersebut. Misalnya buku Kehin ya, nasionalisme itu ya, itu bagus sekali. Itu buku babon yang sampai saat ini dipakai oleh para pegiat sejarah, oleh para sejarawan, dan saya pikir itu bagus. Terus bukunya Robert Cribb gitu ya, itu bagus juga. Itu bisa dibahas juga. Saya pernah wawancara ngobrol dengan Pak Robert Cribb ini. Saya sempat nanya-nanya kepada beliau dan beliau bilang, waduh saya sudah lupa itu dilakukan tahun 82 katanya. Jadi memang ada problem tersendiri gitu ya. Jadi kajian sejarah itu bagi para sejarawan sendiri itu kadang-kadang terlupakan kalau tidak ada acara seperti ini. Jadi acara-acara yang kemudian terus mengingatkan kepada penulisnya sendiri itu perlu dilakukan, saya pikir. Jadi untuk membahas buku-buku yang luar negeri terjemahan itu saya pikir tidak harus melibatkan penulisnya, tetapi mungkin bisa melibatkan orang-orang yang kompeten di bidang sejarah gitu, seperti itu di negeri ini. Terima kasih. Ya, mungkin sedikit cerita ya Kang. Dulu waktu bedah buku yang judul Merdeka tadi kan ditulis Pak Heri Puse sama Pak Heng itu sebenarnya juga mau ngundang Pak Heri Puse, tapi kebetulan waktu itu beliau lagi sakit. Nah, sebenarnya kan kalau soal Pak Heri Puse pasti semua sudah tahu ya sempat bersama beliau. Bahkan mungkin kalau saya bisa mengatakan mungkin sudah seperti keluarganya Tan Malaka sendiri karena lebih tahu mungkin ya daripada keluarganya Tan Malaka sendiri. Mungkin nanti saran dari Kang Hendy bisa jadi masukan untuk
teman-teman di Temu Sejarah. Jadi misal teman-teman Temu Sejarah mungkin menguasai atau mungkin memahami buku-buku yang apa namanya jadi buku babur sejarah terutama itu bisa banget untuk kita diskusikan bareng-bareng gitu. Karena kan di sini kita belajar ya bukan untuk mungkin menghakimi atau sebagainya. Jadi Betul. kalau teman-teman ingin apa belajar untuk membedah buku dan sebagainya itu di Temu Sejarah sangat bisa sekali. Nanti apa namanya bisa di kontak langsung dari Kak Tiwi. Gitu, Kang Hendy, terima kasih. Teman-teman juga terima kasih. Sebelum Iya. kita tutup diskusi pada malam hari ini, kita bersuah foto dulu, Kang. Jadi Oke. teman-teman yang masih di depan bisa dinyalakan kameranya. Sudah jam 10, ada sekitar 20-an orang. Saya ucapkan terima kasih. Dari Kak Tiwi, Siap, kita foto dulu ya teman-teman. Oke, 1, 2. Ya, boleh kali lagi ya. Kayak masih ada yang baru buka kamera. Oke, 1, 2. Oke, sebentar ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ya, makasih Sedang Tiwi ya. ya, terima kasih Kang Oke, Hendy. nanti untuk hadiahnya ngobrol lagi lah ya, Tiwi sama Kang Hendy. Ya, nanti kita ngobrol lagi aja. Ya terserah sih pada dasarnya saya kepada teman-teman serahkan siapa yang terbaik menurut kawan-kawan Temu Sejarah. Kalau saya sih tidak ingin menghakimi kalau istilahnya Nesa tadi ya. Siapa yang paling baik gitu ya. Bagi saya itu semuanya baik sekali. Jadi saya bingung juga gitu untuk menentukan. Jadi silakan tanggung jawab dan saya serahkan kepada pihak Temu Sejarah aja. Oke, ya. Terima kasih Kang Hendy. Ya, sama-sama. Oke ya, saya pamit ya. Terima kasih banyak semuanya ya, kawan-kawan. Uli, Adi, Kang Hasan, dan kawan-kawan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam diskusi ini. Sering-sering untuk diskusi. Saya senang sekali kalau kita bisa bertemu untuk berdiskusi tentang sejarah. Itu menjadikan kita tetap waras dan menjadikan kita tetap menjaga sejarah kita bukan seperti penghakiman gitu. Yang namanya sejarah itu, membahas sejarah itu tentu saja seperti yang dikatakan oleh Nesta, kita tidak bisa memvonis satu pihak benar atau salah, karena sejarah pada ujungnya adalah interpretasi kita sendiri, itu seperti itu. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hendy. Sehat selalu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di edisi Temu Sejarah berikutnya.